sikap kita ketika menemukan adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah ulama. Ya, ada perkara-perkara yang kita lakukan berbeda dengan kaifiat amalan saudara kita yang lain. Tiba-tiba kita mengklaim bahwa amalan kita paling benar, paling sempurna, paling nyunnah. Ya, apalagi orang-orang yang mengaku paling nyunnah, paling benar ini ya berkumpul dengan satu komunitas yang beranggapan bahwa kelompoknya paling benar, yang lain salah. Maka di situ muncul yang namanya ta'assub. Ta'assub ini merasa kelompok paling benar, yang lain salah. Padahal nanti kita lihat bagaimana kaidah ulama menyikapi adanya perbedaan pendapat di antara para ulama itu. Ya, ini penting. Cuma yang jadi masalah, khilafiyah kadangkala identik dengan perpecahan manakala muncul sikap ta'assub itu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita pada kesempatan hari ini. Saya turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hari ini insyaallah kita perpanjang waktu kita untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu menjadi hujjah yang cukup kuat dalam rangka meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan juga di mana tempat kita bekerja hari-hari kita menjalankan aktivitas duniawi, semoga kita doakan juga perusahaan ya, kantor di mana kita kerja mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di mana usaha-usaha yang dijalankan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan fid dunya wal akhirah insyaallah. Hari ini kita akan bahas khilafiyah sunnah, ukhuwah wajib dipelihara. Anggapan orang hari ini seringkali beranggapan bahwa hal-hal yang menyangkut perbedaan pendapat yang namanya khilafiyah itu identik dengan perpecahan. Makanya orang males banget katanya ngomongin hal-hal yang berbeda tadi. Padahal kalau kita telusuri ya, perkara-perkara yang termasuk bagian daripada khilafiyah, di mana ulama berbeda pendapat tentang satu perkara yang terkait dengan masalah ibadah, muamalah ya, termasuk kaitannya dengan hukum-hukum yang ada di dalam Islam, itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari ya, tapi harusnya kita pelajari dan bahkan menjadi khazanah ilmu, dan ini tambahan sebagai luasnya pemahaman agama kita. Sehingga kalau sudah dipelajari hal-hal yang khilaf tadi, maka satu sama lain antara kita dengan kita ini saling menghormati, ihtiraman, tidak saling menyalahkan ya. Kenapa? Karena yang namanya perbedaan pendapat terjadi sampai hari kiamat. Sementara ukhuwah Islamiyah harus dipelihara juga, dan itu wajib hukumnya sampai kiamat juga. Ya, kadang-kala orang lupa mengangkat satu permasalahan yang memang di situ ada khilaf di antara para ulama. Maka satu sama lain nggak bisa kita saling menyalahkannya. Nanti kita lihat tentang kaidah bagaimana kalau ada permasalahan itu terkait dengan khilaf para ulama ya. Nah, perkara khilafiyah yang justru seringkali menimbulkan perpecahan adalah sikap kita ketika menemukan adanya perbedaan pendapat di tengah-tengah ulama. Ya, ada perkara-perkara yang kita lakukan berbeda dengan kaifiat amalan saudara kita yang lain. Tiba-tiba kita mengklaim bahwa amalan kita paling benar, paling sempurna, paling nyunnah ya. Apalagi orang-orang yang mengaku paling nyunnah, paling benar ini ya berkumpul dengan satu komunitas yang beranggapan bahwa kelompoknya paling benar, yang lain salah. Maka di situ muncul yang namanya ta'assub. Ta'assub ini merasa kelompok paling benar, yang lain salah. Padahal nanti kita lihat bagaimana kaidah ulama
menyikapi adanya perbedaan pendapat di antara para ulama itu. Ya, ini penting. Cuma yang jadi masalah, khilafiyah kadangkala identik dengan perpecahan manakala muncul sikap ta'assub itu. Ada pemahaman asabiyah, merasa kelompoknya paling benar. Ya, contoh misalnya Rasulullah pernah sampaikan begini. Tsumma yadhharu qaumun yaqra'unal Qur'an. Kemudian kata Nabi akan muncul segolongan orang, kelompok yang gemar membaca Quran. Ya, dia pandai banget baca Qur'annya, hafalannya banyak, suaranya keren, ajib udah. Yaqulun, mereka saling berbicara satu sama lain. Apa kata mereka di antara mereka tuh ngomong apa? Ya man aqra'u minna, wa man a'lamu minna, wa man afqahu minna. Emang ada selain daripada kita yang paling fasih bacaannya? Yang paling akro emang ada, yang paling alim emang ada yang paling paham mengenai Quran kecuali kita, emang ada, katanya begitu. Ya, ini kelompok merasa paling jago, paling sempurna amalannya. Nabi tanya sama sahabat, ya kira-kira kelompok itu yang disebutkan sama Nabi tadi, ada kebaikan nggak di dalamnya? Yang begitu baik nggak, kata Nabi? Ya, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu perkara itu. Apa kata Nabi? Ulaika min hadhil ummah. Mereka tadi tuh yang disebutkan tadi itu ternyata berasal dari umat ini, kata Nabi. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itulah Allah persiapkan menjadi bahan bakarnya neraka itu. Ya, merasa ujub, ya, takjub terhadap amalan. Maka salah satu penyakit yang ada pada diri kita tuh kalau sudah merasa amalan paling sempurna. Kalau amalan paling sempurna, yang muncul sikap ujub. Ujub itu apa? Narsis, ya. Kita ngajak yang bilang ganteng kita sendiri. Emang air laut yang ngasinin sampai katanya. Ya, gua ganteng amat nih, tapi yang ngajak, yang ngomong kita sendiri. Itu orang yang merasa ujub itu. Dia akan merasa lebih mulia ketimbang orang lain. Apalagi kalau ada orang yang di bawah levelnya dia. Ya, dia merasa paling alim, paling hebat bacaan Qur'annya, ya, paling fakih terhadap agama. Tiba-tiba ada orang karena dia merendahkan orang lain. Kalau ada orang di bawah level dia ngasih nasihat, ngasih masukan, gak akan mau dia dengerin. Makanya orang ujub itu akan tersesat di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mau menerima nasihat daripada orang di bawah level dia itu. Ini bahaya. Ya, terjadi perbedaan pendapat ulama, kita ngambil satu pendapat boleh, tapi kita tidak boleh menafikan pendapat yang lain. Justru dengan kita pelajari perbedaan pendapat itu, asik kita. Makin belajar banyak tentang fikih, ya, kita harus fakih dada kita. Kita harus wise. Kita harus bijak menghadapi perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Yang walhasil para ulama punya pendapat diikuti oleh banyak kaum muslimin. Makanya ulama min madzahibil arba'ah, ya, para ulama di antara 4 mazhab ini yang disebut apa? Pendapat yang mu'tabar. Ya, banyak dipakai oleh penduduk muslim sedunia. Ya, mazhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, asy-Syafi'iyah, wal Hanabilah. Ya, itu nggak pernah keluar daripada apa yang Nabi sampaikan. Adapun terjadi perbedaan pendapat ulama, ini banyak faktor-faktor. Salah satunya apa? Menilai bagaimana para ulama fikih menilai kuat atau lemahnya jalur periwayatan hadis. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah muakkadah? Karena beliau menemukan hadis itu dan menganggap itu hadisnya sahih. Ya, kira-kira duluan mana ulama hadis dengan ulama fikih lahirnya? Hah? Ulama hadis sama ulama fikih lahir mana? Duluan yang mana? Ulama fikih duluan hadir dia. Ya, kira-kira berapa tahun? 100? Berapa tahun? Kalau 200 tahunan itu yang muncul adalah para ulama apa? Para ulama hadis. Kira-kira 200 tahunan setelah Nabi wafat, ulama hadis muncul. Dan ternyata ulama fikih lebih dulu. Dan hebatnya lagi, para ulama fikih itu ahli hadis. Ya, ditambah sudah ahli hadis, beliau juga punya kemampuan mengistimbatkan hukum, menarik kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang beliau temukan.
Walhasil salah satu contohnya kalau ada ulama yang menilai hadis ini sahih atau tidak, maka akan berlaku hukum turunannya tentang bagaimana hukum daripada apa yang disebut dalam hadis itu. Jadi wajar aja kalau terjadi perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, artinya kalau ada penyakit di dada kaum muslimin yang merasa kelompoknya paling bener, ya yang lain masalah udah, ya dia doang yang masuk surga, yang lain kagak boleh, ya maka muncul pemahaman ta'assub, ya ada kelompok asabiyah yang merasa kelompoknya paling eksklusif ketimbang yang lain. Ini bahaya, ya. Nah, di mana ada kaidah ulama sampaikan apa? Tidak ada azab selama masih khilaf. Ya, dasarnya apa? Ada dalil nanti, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Mu'adz bin Jabal ditanya sama Nabi, ya Mu'adz, kalau nanti kau sampai di Yaman, kau menemukan satu perkara hukum, kau menyelesaikannya dengan apa? Dengan kitabullah ya Rasulullah. Kalau dalam kitabullah enggak ketemu, dengan sunnahmu ya Rasulullah. Kalau dalam sunnahku tidak ketemu juga, aku berijtihad. Maka yang namanya dalil enggak cuma Quran, enggak cuma hadis. Kaulnya ulama itu dalil. Ya, selama kaul ulama ini muncul daripada dua sumber hukum itu, dalil juga, ya. Ini dasar hadis ini, ya. Ketika dalam kitabullah nggak ada, dalam sunnah Nabi nggak ketemu, maka kata Mu'adz bin Jabal, aku berijtihad. Karenanya Rasulullah sampaikan masalah ijtihad ini, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajron. Kalau ada ulama, seorang hakim ulama yang mengerti hukum syariat, ya dia kemudian berijtihad, ijtihadnya benar, pahalanya dua. Wa idza akhta'a, kalau ijtihadnya salah, ya falahu ajrun, dia mendapatkan satu pahala. Jadi nggak ada dosa. Antum yang bilang kunut subuh, ada yang mengatakan bid'ah, kunut subuh makruh, ada kunut subuh mustahab, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ambil udah, mana yang antum mampu silakan kerjain. Ya, ada dua orang mau ke masjid sholat subuh, itu sepanjang perjalanan sebelum ke masjid debat, ente kunut nggak subuh? Kata yang satu, kita mah sunnah muakkadah, kunut. Ya, kalau ente, wah aneh mah itu makruh, aneh nggak pakai, gitu kan? Ente tuh hati-hati tuh hadisnya begini. Nah, ini orang awam sama orang awam debat. Ya, sampai di masjid ternyata itu makmum gak jadi imam juga, yang jadi imam orang lain. Ya, ini makmum berdua ini jadi makmum, bukan jadi imam. Maka ketika imam itu ada memimpin sholat kita, keberadaan imam menghilangkan khilaf. Taruhlah imam sholat subuh di masjid itu kunut, maka yang gak kunut kudu ngapain? Kunut juga, aminin. Itu namanya cerdas. Kenapa ada hadis Nabi itu? Ya, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk dipatuhi. Idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Ketika imam takbir Allahu akbar, fakabbiru, antum takbir. Wa idza sajada, ketika imam sujud antum sujud. Begitu juga imamnya kunut, yang enggak kunut angkat tangan, aminin. Ya, dasar hadisnya itu. Ya, liyutamma bihi, untuk dipatuhi. Ya, kalau imamnya kebetulan nggak kunut, yang kunut jangan coba-coba. Kenapa? Waktunya sempit, ya nggak? Waktunya sempit udah, ya. Baru Allahumma hadini fiman hadait, udah turun. Atau kita menyengaja sholat subuhnya lambat-lambat aja dah. Saya mau sholat subuhnya ntar jadi makmum masbuk. Pas rakaat pertama saya lewatin, nanti pas imam salam saya kan berdiri, jadi bisa kunut sendirian, katanya begitu. Ini yang begini nggak pas ini. Ya, sunnah kunut subuhnya itu, ya, tidak bisa lantas mengalahkan fadilah 27 derajat sholat berjamaah yang ikut imam semenjak takbiratul ihram sampai salam. Jangan terbalik tuh. Ya, maka tidak ada azab selama masih terjadi khilaf di tengah-tengah ulama. Contoh, kemarin antum Idul Fitrinya hari apa? Hari Sabtu apa hari Jumat? Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Tapi semua sepakat sebenarnya ya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Bener gak? Sepakat, ya. Cuma menentukan harinya nih yang terjadi perbedaan karena ijtihadnya. Anggaplah misalnya yang hari Jumat lebarannya ya sudah.
Ya istihadnya anggaplah bener, pahalanya 2. Kita yang lebaran Sabtu salah nih, masih puasa aja, ada dosa nggak? Enggak, pahala kita sah. 1. Anggap yang lebarannya hari Sabtu bener nih, pahalanya 2. Yang Jumat salah, pahalanya 1. Enggak ada dosa udah. Kecuali siapa? Mereka yang mengambil sikap hukum terhadap perbedaan itu, merasa ya bener yang lain salah, ya ngata-ngatain, bully-bully orang, ya apalagi berumah tangga itu, ya laki bini beda 1 Syawal ini kan repot itu urusannya, ya bininya dimarah-marahin. Lu tahu nggak yang jadi pemimpin dalam rumah tangga siapa? Suami. Ya suami wajib ditaatin. Gue lebarannya hari Jumat, lu nggak boleh Sabtu, katanya begitu. Ya akhirnya ribut itu antara suami istri, si suami memaksakan kehendaknya, ini nggak boleh. Ya ini karena ternyata terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama. Nggak ada dosa. Antum nggak dikatakan haram puasa hari Sabtu masih, sekalipun saudara kita ada yang merayakan 1 Syawalnya hari Jumat. Ya antum nggak mengatakan yang Jumat kurang, itu puasanya kurang. Ya antum harus sampai hari Sabtu, nggak bisa begitu. Kalau bener pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Ini yang harus kita pegang. Jadi ada ihtiraman. Kita nggak kepo-kepo amat ngelihat orang berbeda kaifiat sholatnya misalnya. Justru kita malu ya menegur orang padahal ilmu kita jauh, kurang nggak sampai, maka bodoh-bodohnya kita kelihatan. Ya daripada bodohnya kelihatan, diem aja dulu, tanya sama guru gimana urusannya. Ternyata ada pendapat itu, kita nggak usah ribut, nggak usah rame. Ya. Nah kemudian orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan azab yang sangat pedih, azabnya syadid, ya berat, ya adalah orang yang secara sengaja ya jelas-jelas melanggar apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada nggak ulama yang mengharamkan riba? Banyak, dan itu sepakat ulama, pasti haram hukumnya. Di antara keharaman riba, ada nggak ulama yang menghalalkannya? Satu pun enggak ada. Tapi ulama berbeda pendapat manakala ada transaksi-transaksi muamalah, apakah riba atau bukan, ulama berbeda pendapat. Kasus waktu Gojek muncul, Grab muncul, apalagi tuh tak gendong apa ya, gendong ojek gendong muncul gitu kan. Bayarnya pakai apa dulu? Ada electronic money ya, e-money. Ada yang mengatakan e-money ini termasuk riba. Kenapa? Karena uangnya itu dipinjamkan kepada pihak startup misalnya. Ada perusahaan Gojek yang kita naruh uang elektronik itu, duitnya dipakai, kemudian ketika dia ngasih promo-promo kita nggak boleh ngambil. Kenapa? Karena dasar hutang piutang kullu qardin ya jarra manfaah fahuwa riba. Tiap-tiap pinjaman uang yang mendatangkan untung itu adalah riba. Ada pendapat yang mengatakan nggak boleh pakai OVO, pakai Dana dulu ya, pakai apalagi e-money dan lain sebagainya, yang itu ternyata uangnya katanya dipinjam oleh pihak perusahaan layanan transportasi online itu. Ya sementara ada juga pendapat yang lain, itu bukan dipinjemin bos, nitip doang. Buktinya apa? Tuh duit bisa kita ambil. Kalau orang berhutang itu, ya orang tuh nggak bisa sembarangan ngambil duit kecuali dibayar hutangnya. Tapi kalau nitip, kapan saja bisa nggak diambil? Bisa. Ternyata itu babnya wadhi'ah. Maka tidak haram hukumnya seorang yang menggunakan electronic money untuk melakukan transaksi pembayaran. Ya, misalnya ada pendapat itu. Nah, yang dia bilang riba, ya udah kita hormati aja bilang itu riba. Ya, yang satu bilang, "Oh, ini nggak riba, ini titipan wadhi'ah." Orang bisa aja ngambil uang belanja dia, prinsipnya nggak ada masalah. Ya, maka ulama bisa saja berbeda pendapat tentang sebuah transaksi muamalah. Tapi hukum ribanya semua ulama sepakat haram. Begitu juga dengan bank. Ternyata yang bank syariah, yang bank konvensional, ternyata kalau antum melihat pendapat-pendapat ulama kontemporer, ulama banyak yang berbeda pendapat tentang keberadaan bank konvensional. Ada mengatakan tidak riba, ada mengatakan itu riba. Salah satunya mengatakan riba siapa? Syekh Yusuful Qardawi. Yang bilang itu boleh siapa? Syekh Ali Al-Jumu'ah. Dan itu guru-guru besar kita yang mahasiswanya tersebar di seluruh penjuru dunia. Ya, ini yang terjadi faktanya. Cuma karena kita
tidak bisa menempatkan gini. Kadang-kala orang awam bilang riba, padahal ulama bilang itu bukan riba. Ya, riba yang bukan riba. Kita bisa ngomong oh itu riba orang awam gitu. Padahal ulama bilang itu bukan. Ya, tapi kadang-kala kita kekeh gitu. Ulama dibilang begitu masih kekeh juga. Karena orang awam itu nggak pakai ukuran ilmu. Ini contoh aja kecil. Jadi ulama sepakat riba haram, tapi ulama akan berbeda pendapat tentang bagaimana transaksi muamalah, apakah mengandung riba atau tidak. Ulama di situ berbeda pendapat dari berbagai macam cara pandang para ulama masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau keharaman yang sudah qat'i, sudah jelas, dan keharamannya menjadi ijma para ulama, mereka yang melanggar baru dosa. Tapi ketika keharamannya tidak mutlak, menyisakan banyak pendapat ulama, yang satu mengatakan nggak boleh, yang satu mengatakan boleh, maka tidak ada azab untuk itu. Contoh ya, contoh nih ya, ketika satu hukum masih jadi perdebatan para ulama, maka kalau ada di antara kita milih salah satu pendapat itu, maka tidak dikenakan sanksi oleh Allah kalau yang kita ambil pendapatnya yang berbeda, salah, anggap salah gitu. Salah aja masih tetap dapat pahala 1. Kalau benar pahalanya 2. Ya, contoh nih. Kalau ada sebagian ulama mengatakan haram tapi sebagian ulama mengatakan halal, pada kasus apa? Ya. Misalnya ada hukum isbal. Isbal itu apa isbal? Menjulurkan celana, sarung, gamis melebihi mata kaki. Seandainya hukum isbal tanpa ada niat riya, tidak terjadi multitafsir para ulama, pasti para ulama sepakat tentang keharamannya. Ya, ini ternyata banyak yang tidak memahami bahwa kebiasaan orang-orang Arab di masa lalu yang namanya riya, sombong itu kalau dia menjulurkan pakaian sampai melebihi mata kaki. Tapi ukuran sombong di kita kan beda. Ada nggak orang sombong nyujulin apa, menjulurkan gamisnya sampai geser-geser, udah gitu masuk pasar Keramat Jati yang banyak ikan basah tuh. Ya, itu bukan sombong, on gitu ya. Ya pasti kotor gitu kan. Nah, jadi ukuran kebiasaan pada waktu itu orang yang dikatakan sombong, yang kalau menjulurkan pakaiannya sampai melebihi batas mata kaki, namanya isbal. Ya, kalau ulama sepakat, yang nggak terjadi multitafsir, ada orang menjulurkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki tanpa riya, dikatakan haram secara mutlak, ulama pasti mengatakan haram. Tapi ternyata faktanya enggak. Ada yang macam-macam tingkat hukum daripada ulama ketika menghukumi tentang hukum isbal ini. Coba kita lihat ini beberapa hadis ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa saja yang melebihi 2 mata kaki daripada kain sarung, maka tempatnya di neraka. Ini hadisnya sahih. Ya. Tapi ternyata hadis ini enggak sendirian. Ada lagi hadis berikutnya. Ya. La yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra izarahu bataron. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat nanti kepada orang yang suka menjulurkan kainnya hingga melewati mata kaki karena alasan dia sombong. Yang tadi nggak ada kata sombongnya, yang ini ada sombongnya. Ya kan, orang awam kan nggak paham sampai di sini. Ulama yang paham, makanya kita lihat petunjuk ulama. Ini contoh aja. Ada lagi hadis yang lain nih. Innalladzi yajru thiyabatu minal khuyala la yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, bataron, khuyala, ya sama aja tuh. Ya, bataron sombong, khuyala juga sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Allah cuekin dia, lagu di dunia gitu kan. Dia menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Ya, ternyata kan kesombongan itu tidak selalu menjulurkan pakaian. Banyak orang yang tidak isbal aja kalau sombong sama aja. Ya, merasa oh gue nih nggak kena, lu kena, gue nggak, ya yang begitu kan jadinya sombong juga. Atau ada sarung merek tertentu yang harganya jutaan, ya mereknya dipakai lagi di bawah bagian belakang biar yang belakang lihat, ya udah kena. Ini juga sombong juga nih. Wah, sarung semoga awet tuh, semoga awet. Ya, sarung mahal tuh semoga awet dipakai nih. Nah, kemudian ada lagi. Rasulullah menceritakan begini, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala
Ketika ada seorang laki-laki, Nabi menceritakan, memanjangkan kainnya dengan sombong, khusifa bihi, dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yatajaljalu fil ard, dia akan ditenggelamkan di bumi ila yaumil qiyamah, sambil menjerit-jeritnya. Ya, ini siapa di antaranya, ini pernah terjadi nih. Kalau sekarang ada orang sombong, udah jadul, udah ketinggalan zaman ya. Orang sombong punya macam-macam gitu, itu udah, orang sombongnya udah jadul ya. Zaman dulu udah ada ya, siapa kira-kira? Ya, Korun ya, hartanya paling banyak, yang banyak aja habis Allah tenggelamkan. Apalagi yang cuma dikit belagu doang. Ya, gampang buat Allah menghilangkannya. Nah, jadi ada kata-kata al-khuyala ya. Nah, berikutnya juga ini banyak hadis, saya nggak perlu bacain semua lah ya. Nah, kemudian bagaimana khilaf yang ulama terkait adanya dalil tadi? Yang tadi ada hadis pertama itu sahih, ya, nggak disebutkan tanpa adanya riya, bataran nggak disebut, tapi yang kedua disebut, sama-sama sahih juga. Nah, coba kita lihat bagaimana ulama menarik kesimpulan hukumnya. Kelompok yang membolehkan, kalangan ulama al-Hanafiyah, ya, pengarang kitab Al-Muhit daripada minal Hanafiyah, daripada kalangan ulama al-Hanafiyah, itu meriwayatkan anna Abu Hanifah rahimahullah, sesungguhnya Abu Hanifah rahimahullah, ya, irtada biridain thaminu qimatihi 400 dinar, bahwasannya beliau pernah beli mantel dan pakai mantel, pakai jubah gitu, itu mahal, harganya 400 dinar. Kalau 1 dinar 4,25 gram emas, yang 1 gram emas itu berapa? Emas 22 karat. 1 juta ada? 1 juta. Berarti kalau 1 dinar berapa? 4 juta sekian. Anggaplah 4 juta. 4 juta kali 400. Berapa mantelnya? Berapa jubahnya? Mahal kan? Ya, yang kemudian disebutkan wa kana yajurruhu 'alal ard. Yang ternyata jubah yang beliau pakai, mantel yang dia pakai menjulur sampai ke tanah. Faqilalah, kemudian ada murid nanya sama Imam Abu Hanifah, awalasna nuhina an hadza, ya Imam, bukankah kita dilarang melakukan hal itu? Maksudnya kita nggak boleh menjulurkan pakaian sampai ke mata kaki. Apa kata beliau? Faqala Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan, innama dzalik lidzawil khuyala walasna minhum, sesungguhnya larangan itu hanyalah untuk orang yang berlaku sombong, ya, kita ini bukan golongan mereka. Artinya Imam Abu Hanifah terbebas daripada sifat sombong, ya. Jadi kalau sombong, larangan itu berlaku, kalau enggak, ya enggak. Ini kata beliau, ya. Ulama Al-Malikiyah mengatakan lagi nih, ya, di mana menunjukkan kebolehan annahu yajuzu lirrajuli an yajurra thawbah au izarahu idza lam yaqsid bidzalika kibran au ajban. Kebolehan bagi laki-laki menjulurkan pakaiannya atau kain sarungnya melebihi mata kaki kalau dia tidak bermaksud sombong atau riya, nggak ada masalah. Ini kata Al-Malikiyah. Bahkan kata ulama Al-Hanabilah, ya, fa in asbala thawbahu lihajatin, ya, ka satri sakin qabihin min ghairi khuyala ubiha. Sesungguhnya menjulurkan pakaian karena ada kebutuhan, seperti betis kita bonges kena knalpot ereking, ya, bonges lagi kaki gua gitu kan, wah ini kalau kelihatan gini jelek juga nih, maka boleh aja tuh, ya, kita pakai pakaian walaupun melebihi menjulur lewati mata kaki untuk nutupin keburukan model betis kita yang kena knalpot itu, ya. Jadi nggak ada masalah, itu bukan sombong, karena ada hajat kebutuhan. Nah, sementara di antara pendapat yang membolehkannya, ya, ada juga pendapat-pendapat yang memakruhkan. Siapa di antaranya? Pendapat ulama Asy-Syafi'iyah, ya, wa annahu la yajuzu isbaluhu tahtal ka'bain in kana lil khuyala. Tidak boleh menjulurkan kain di bawah mata kaki kalau sombong, haram. Kalau nggak sombong, makruh. Ya, ini kebalikan ini. Kalau ada sombongnya haram, kalau nggak ada sombongnya makruh. Kalau ada orang sholat, dia tertutup mata kakinya, entah itu celana, entah itu sarung, entah itu baju gamisnya, maka dia sedang memakai pakaian makruh. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah, orang itu sholat pahalanya nggak sempurna karena pakaiannya makruh. Tapi haram nggak? Enggak. Malah ketiga ulama mengatakan itu
boleh dengan syarat nggak ada sombongnya. Ulama Syafi'iyah haram kalau sombong, makruh kalau nggak sombong, gitu ya. Ada juga pendapat yang mutlak keharamannya. Nah, ini diantara siapa nih yang mutlak haram ini? Ya, Ibnul Arabi, ya. La yajuzu lirrajuli an yujawiza bi thawbihi ka'bahu. Tidak boleh bagi seorang laki-laki membiarkan pakaiannya hingga mata kakinya. Lalu dia mengatakan la ajruhu khuyala, saya kan menjulurkan pakaian, saya kan nggak sombong, katanya gitu ya. Ini kata beliau ini nggak boleh, ya. Li'anna an-nahya qad tanawalahu lafdhan wa la yajuzu liman tanawalahu lafdhan an yukhalifah. Ya, di mana secara lafaz sesungguhnya larangan tersebut telah mencukupi. Artinya ada hadis yang disebutkan bahwa apa saja yang ada di bawah mata kaki tempatnya di mana? Di neraka. Itu menurut beliau itu sudah cukup, ya. Adapun ada lafaz yang menyebutkan di situ ada illah, ada alasannya, ya itu dianggap nggak bener, nggak ada. Ya, ini kalau bahkan memanjangkan ujung pakaian justru menunjukkan kesombongan itu sendiri. Jadi artinya orang yang menjulurkan pakaian itu ya itu dianggap sombong, walaupun hatinya kagak sombong, kata kelompok yang mutlak haram. Nah, sekarang tugas kita bagaimana? Ketika kita melihat perbedaan pendapat ulama, anggaplah misalnya kita mengambil pendapat ulama kebanyakan yang mengatakan bahwa panjangnya celana antum melebihi mata kaki, panjangnya sarung antum melebihi mata kaki, gamisnya juga demikian. Selama itu tidak ada kesombongan, maka hukumnya mubah, boleh, selesai. Ya, adapun tiba-tiba ada orang yang memakai hukum yang haram, ya sudah, dia berhukum dengan amalan dia saja. Dia nggak boleh ngebuli-buli, ya, apalagi sampai kemudian mengklaim yang benar dia doang, yang kita ini tempatnya di neraka. Luar biasa. Saya pernah dapat imbas kayak begitu. Ya, ada satu taklim di masjid besar, ada kelompok yang eksklusif itu, ya, dimana kelompok yang eksklusif melihat saya waktu itu memang ada gamis baru yang belum saya potong. Memang nggak betah juga kalau pakai gamis sampai melebihi mata kaki, itu nggak betah saya kan. Kebetulan saya belum potong. Apa kata kelompok ini? Jangan ngaji sama ustadz itu ustadz itu ngajakin ke neraka, masa antum mau, katanya. Lo kenapa? Dia isbal, katanya. Ya, sampai begitu, sampai pada akhirnya dia nggak ikut taklim saya. Hatta hujan besar, dibela-belain pulang dulu ke rumahnya. Nanti pas isya dia balik lagi. Ya, padahal kalau duduk cukup di masjid itu, dia cukup ikutin taklim saya kan kelar, bisa dikonfirmasi. Tapi ternyata ya banyak orang-orang yang cuma main belakang doang gitu ya. Ya, nah ini banyak orang-orang yang kurang ilmu mengatakan hadza wa kadza, padahal dia kudunya malu. Orang sekelas ulama saja mengatakan ini hukumnya bertingkat, keharamannya tidak mutlak. Ya, termasuk nanti ada perbedaan pendapat di bidang hukum fikih yang lain. Ini salah satu contohnya. Jadi ketika kita menyikapi kondisi ini, kita ihtiroman saja. Yang merasa bahwa dia nggak isbal, silakan. Ya, yang dia isbal tanpa ada kesombongan, ada yang membolehkan juga, silakan. Ada yang memakruhkan juga, silakan mengambil hukum itu, nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian ternyata haramnya isbal secara mutlak adalah masalah khilafiyah. Jadi perbedaan pendapat nih ulama, bukan masalah yang qat'i, ya, atau merupakan ijma'nya para ulama. Enggak, ternyata ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Nah, hukum yang bertingkat itu kita mengambil salah satunya, ya, hukumnya boleh. Ijtihad ulama, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Dan orang yang boleh berijtihad hanyalah seorang mujtahid. Kita ini apa? Muqallid. Kita ini orang yang mentaklid pendapat ulama. Dan taklid itu bukan perkara yang buruk, malah dianjurkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam An-Nawawi. Bagaimana seorang yang pengen ibadah sholat biar gampang, bagaimana dia bisa mengikuti pendapat ulama yang menurut dia mudah untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan dia. Ambil. Ya, kenapa? Karena jarak kita dengan Rasulullah jauh, Pak. Ya, jarak kita sampai para sahabat gak pernah ketemu. Ya, jarak kita dengan para ulama mazhab pun gak ketemu. Akhirnya lewat tangan-tangan guru-guru kita, ilmu itu sampai kepada kita untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Baik, ya. Kita lihat nih. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Idza ra'aitar rajula, kalau kau melihat seorang melakukan ya'malul amala, dia melakukan pekerjaan alladzi qad ikhtalafa fihi, yang di dalamnya amalan itu terjadi perbedaan pendapat. Yang satu begini, satu begitu. Apa kata beliau? Wa anta tara ghairuh
yang antum melihat itu ada perbedaannya, ya, kata beliau fala tanhah, maka jangan dicegah itu orang. Ya, yang bilang kunut bid'ah, jangan ngelarang-larang orang kunut supaya jangan kunut. Nggak boleh nih, ya. Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-'amal alladhi qad ikhtalafa fihi wa anta tara ghairu fala tanha." Ya, suruh jangan dilarang, ya kerjaan aja. Inilah akan muncul ihtiraman, saling menghormati satu di antara kita sekalian. Ya, ini terkait dengan contoh perbedaan pendapat ulama. Nah, sekarang bagaimana terkait dengan perbedaan pendapat atau khilafiyah yang ternyata diharamkan di dalam Islam itu, ya, di mana ada khilafiyah dalam lintas sejarah dulu. Kita harus tahu bahwa perbedaan pendapat terjadi tidak hanya sekarang saja. Ya, ini secara singkat saya sampaikan begini. Ada terjadi perbedaan pendapat di masa Rasulullah. Hatta di hadapan Nabi udah terjadi perbedaan pendapat. Ketika Nabi mengutus, ya, sekelompok sahabat untuk nyamperin kampungnya orang Yahudi yang namanya Bani Quraidah. Apa kata beliau kepada kelompok ini? La tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Ente semua jangan sampai sholat asar kecuali ente udah sampai ke kampung itu. Ini jalan nih ceritanya. Siap ya Rasulullah, kita berangkat dah. Cus berangkat. Ya, berangkat dia tuh. Sampai di tengah perjalanan, waktu udah mau maghrib. Kepecah dia tuh dua kelompok. Ada kelompok sahabat yang sholat asarnya di tengah jalan, nggak nyampe di kampung Bani Quraidah. Sementara kelompok yang kedua tetap sholat asar di kampung Bani Quraidah walaupun udah waktu maghrib. Alasannya apa yang satu ini? Karena khawatir sholat asarnya waktunya habis. Yang ini ingat pesan Nabi. Dua-duanya debat di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, laporan ya Rasulullah, ada di antara kita kelompok yang tidak mengikuti pesan engkau ya Rasulullah. Ditanya itu, ya fulan, benar kau sholat asar sebelum nyampe kampung Bani Quraidah? Iya Rasulullah. Alasannya apa? Hari itu sudah hampir maghrib ya Rasulullah, kami khawatir tertinggal sholat asar sehingga kami sholat di tengah jalan. Sodakta, kata Nabi, kamu benar. Adapun yang tadi sholat asarnya di mana? Di kampung Bani Quraidah ya Rasulullah, sebagaimana pesan engkau ya Rasul, tapi kami sholat udah lewat asarnya, udah masuk maghrib. Sodakta, kamu juga benar. Tuh beda pendapat terjadi di hadapan Nabi nggak ada masalah. Ya, ini pertama. Yang berikutnya, ya, khilaf tentang perang Badar dalam menentukan posisi. Ya, dalam kasus penempatan pasukan perang di medan Badar terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah dengan seorang sahabat yang ahli perang. Ya, kan namanya Rasulullah itu kan tidak selalu memahami kecuali apa yang Allah wahyukan. Ada dari sisi basyariahnya. Ya, tidak selalu ahli strategi perang. Ada sahabat yang ahli strategi perang. Ya, beliau ketika menempatkan pasukan, ya, di satu tempat, menurut sahabat ahli strategi perang itu nggak menguntungkan ya Rasulullah. Harusnya pasukan ditempatkan yang di situ ada sumber mata airnya. Ya, sementara sahabat yang dengar begitu marah sama siapa? Sahabat yang ahli strategi perang, ya, itu menyanggah pendapat Rasulullah itu. Jadi di hadapan Nabi aja sahabat sama Rasulullah udah berbeda pendapat. Ya, maka masalah ini yang terjadi adalah ketika memang perbedaan pendapat itu muncul di tengah-tengah kalangan kaum muslimin, terjadi tidak hanya sekarang saja, bahkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana ada sahabat, ya, ketika menempatkan pasukan pada perang Badar berbeda pendapat antara seorang sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini faktanya begitu. Ya, di mana akhirnya Rasulullah mengikuti pendapat sahabat yang memahami tentang strategi perang itu. Termasuk ketika Rasulullah menetapkan udah perang kita berhenti aja dah. Ya, kita jadikan musuh sebagai tawanan perang saja. Semua sahabat setuju kecuali sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika hampir perang berakhir, Rasulullah punya keinginan untuk menghentikan perang, menjadikan musuh sebagai tawanan perang saja. Semua sahabat sepakat kecuali Umar radhiyallahu anhu. Itu bayangkan, Umar dibully oleh banyak sahabat. Ya, kalau bahasa kita, antum gimana Nabi ini mutusin begitu, antum masih nyanggah aja. Ya, ini gimana sih urusannya? Ya, akhirnya apa? Ternyata pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala menurunkan,
salah satu ayat, salah satu wahyunya yang membuat Rasulullah bergemetar hebat dadanya itu. Takutnya luar biasa sampai berkeringat di hadapan Allah menerima salah satu wahyu ini. Seakan-akan wahyu yang turun memenangkan pendapat Umar. Ya, apa diantara yang Allah sampaikan itu? Ya, surat Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak patut, nggak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan perang sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di atas muka bumi ini. Jadi Rasulullah pengen menghentikan perang, kata Umar, terusin aja udah, gitu. Ngapain berhenti? Ya, musuh dijadikan tawanan aja. Terusin ya sampai kelar karena dia telah melakukan perlawanan ya, menyerang kita. Ya, pada waktu itu Rasulullah disetujui oleh banyak para sahabat, tapi Umar kemudian tidak sependapat. Nah, turun ayat yang membuat Nabi itu berkeringat luar biasa di hadapan Allah saking takutnya. Ya, apakah kemudian Umar jadi tinggi hati karena ada ayat yang turun seakan-akan membenarkan pendapat Umar? Tidak. Ya, ini bayangkan di hadapan Nabi saja terjadi perbedaan pendapat. Nah, termasuk apa? Ya, khilaf di masa para nabi sebelumnya. Nabi Musa punya saudari namanya siapa? Nabi Harun. Ya, Nabi Harun itu saudara siapa? Seibu apa seayah? Saudara seibu ya. Saudara seibu tuh, ya anak emaknya tuh. Ya, saudara seibu nih. Khilaf di masa para nabi. Bayangkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan 40 hari 40 malam untuk mendapatkan ya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bilang sama Nabi Harun, "Ya Harun, jagain ini umat, jagain ini kaum, jangan sampai mereka berlaku syirik lagi." Ya, Nabi Musa berangkat 40 hari, ketika datang kaget Bani Israel menyembah patung sapi buatan Musa Samiri. Ya, Nabi Harun ditanya, "Kenapa ente diemin aja?" Nabi Harun merasa bahwa ini ujian dari Allah, ntar kalau waktu sadar juga. Nabi Musa nggak setuju dengan strategi dakwahnya Nabi Harun. Akhirnya diapain? Dijambak rambutnya, ditarik jenggotnya Nabi Harun, Pak. Ya, dijambak rambutnya, ditarik jenggotnya Nabi Harun. Kenapa? Nabi Musa tuh nggak pengen lihat begitu. Kalau ada kaum sudah melakukan penyimpangan, boro-boro segera harus dilurusin. Nah, ini terjadi perbedaan strategi dakwah antara Nabi satu dengan Nabi yang lain. Ini terjadi perbedaan pendapat. Termasuk juga bagaimana dalam hadis yang begitu panjang ada malaikat pun berbeda pendapat tentang orang yang membunuh ya 99 orang tambah satu, gitu kan. Dia mau tobat nih. Ya, dia mau tobat, akhirnya ketemu alim ulama, singkat cerita diperintahkan dia hijrah. Datengin tempat yang banyak orang solehnya. Di tengah perjalanan meninggal. Malaikat azab dengan malaikat rahmat beda pendapat. Kata malaikat azab, ini orang mah masuk neraka, dosanya udah kebanyakan. Ya, tobat, ya belum sempat tobat tuh dia tuh, belum sempat melakukan amalan kebaikan. Kata malaikat rahmat, enggak, dia udah tobat, tobatnya diampuni oleh Allah. Masuk surga dia, enggak masuk neraka, surga, neraka, kira-kira gitu. Akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga datang ngasih petunjuk. Apa petunjuknya? Ente ukur aja dah. Ini orang kira-kira dekatan kemana jaraknya. Setelah diukur ternyata orang ini sudah mendekati jarak tempat yang dituju yang dia mau bertobat hijrah ke situ. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Nah, jadi malaikat nggak punya hawa nafsu aja berselisih pendapat. Apalagi kita yang sekarang, pasti akan banyak terjadi perbedaan pendapat, apalagi masalah agama. Dan kita harus tahu, orang yang suka berbeda pendapat itu tentang masalah agama itu orang-orang baik semua sebenarnya. Ya, cuma masalahnya dia mendapatkan ilmu yang kurang luas ya, ngajinya kurang piknik. Ya, harus banyak piknik. Kalau nggak piknik ya begitu modelnya. Ya, sempit wawasannya. Ini yang terjadi. Nah, sehingga ada hal-hal yang kita harus pahami. Ada ikhtilaf yang haram. Apa diantaranya? Pertama, kalau sudah ada nas yang bersifat qat'i, nggak ada multi tafsir, ulama telah berijma, mengingkari ijma kufur, nggak boleh. Apa contohnya? Ya, mengingkari kewajiban salat. Ulama sepakat salat itu wajib. Kalau ada orang mengingkari kewajiban salat, berarti dia kufur, dia murtad. Nah, maksudnya begitu. Ini kalau ada yang jelas, qat'i. Membagi harta warisan itu pun qat'i, ada bagian-bagiannya. Kalau ada orang menolak ya membagi warisan berdasarkan aturan Allah, dia menafikan hukum itu, sama aja
dia dihukumi sama seperti orang masuk neraka kekal di dalamnya. Nah, ini hati-hati ya kalau itu ternyata menjadi ijma'nya ulama, nggak boleh berbeda pendapat ya. Nah kemudian yang kedua, ikhtilaf diteruskan dengan keras kepala, sombong, takabur, merasa benar sendiri. Semua orang yang tidak sama pendapatnya dianggap salah, bodoh, ahlul bid'ah, ahli neraka, murtad, macam-macam dah. Kenyang gitu ya, diomongin begitu kenyang udah. Ya, tapi masalahnya yang dia sampaikan itu ternyata masih masuk ke ranah khilafnya ulama. Contoh misalnya ada orang yang menganggap nabur-nabur bunga di atas kuburan itu mengikuti tradisi orang di luar kita. Ya, kurang ngaji. Padahal Imam Ar-Romli mengatakan itu ittiba ame Rasulullah. Rasulullah itu pernah menaruh pelepah kurma dibelah jadi dua, maka boleh saja kita nggak ketemu pelepah kurma, maka bunga-bungaan ya yang masih basah itu ternyata berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, boleh ditabur di atas kuburan seseorang itu. Ternyata ada pendapat yang membolehkan. Nah, kita yang merasa oh itu nggak boleh, jangan kita mengatakan oh itu syirik. Hati-hati menuduh, mengatakan ya, ngatain seekor kambing itu monyet, kambing masalah. Karena gue kambing bukan monyet. Tapi kalau orang itu sudah monyet, dia monyet, kita katain monyet, nggak marah. Woi monyet lo, ya monyet emang. Ya gue emang monyet, kenapa emang kan gitu. Tapi kalau kambing dibilang monyet marah. Orang kafir kita bilang kafir marah nggak? Ya nggak usah mandi kafir gitu kan. Tapi kalau orang muslim dikatakan kafir marah nggak? Marah, itu masalah. Ya, kalau nggak terbukti kekafirannya, Allah lemparkan kekafirannya di kepala, di muka dia itu. Auzubillah min dzalik. Ya, jadi hati-hati sekali. Kita harus banyak belajar. Kalau itu masalah khilafiyah, ya jangan kita merasa benar yang lain salah ya. Jadi kebenaran bisa saja banyak. Yang ketiga nih, kesalahan yang fatal ikhtilaf tidak pakai ilmu. Ini yang parah sekarang. Mengandalkan taklid, tapi taklidnya sama seorang tokoh yang kagak ngerti masalah hukum agama. Cuma sekedar tokoh figur publik ya, pakaiannya ala-ala begitu gitu kan. Ya, yang kalau ngomong kayaknya bijak banget, tapi dia bukan ahli hukum. Ya, ini hati-hati sekali nih. Ya, bukan ahli hukum kok ngomongin hukum, bukan ahlul Quran kok ngomongin Quran. Ini banyak sekali ya, mereka-mereka yang tidak punya kapasitas ilmu yang kafahnya ya, kurang cukup ya ilmu agamanya, maka dalam batas-batas itu harus berhati-hati. Dia mengikuti pendapat-pendapat yang memang si tokoh ini bukan ahli di bidangnya. Nah, ini hati-hati. Ya, kadangkala kan sudah muncul ya orang-orang yang seperti tampilan-tampilan ya, orang tuh kalau sudah mengatakan seperti orang yang mengatakan dari mulut manusia yang paling baik pada zaman itu. Tapi ternyata kalau ditelusuri ternyata iman mereka ya itu nggak nyampe ke dalam dada mereka, cuma ada di tenggorokan yang kapan aja bisa keluar, seperti melesatnya anak panah dari busur-busurnya. Nah, ini kebanyakan seperti itu. Jadi mereka kadang-kala mengambil pendapat itu dari seorang tokoh yang tidak punya kapasitas ilmu yang diikuti. Nah, ini kacau sudah. Ini yang bahaya ya kalau itu terjadi khilaf dan itu menyelisih pendapat-pendapat para ulama. Misalnya ada nabi lagi namanya Ahmad bukan Muhammad misalnya. Ini kan berarti ada nabi lagi dong setelah namanya Ahmad. Ya, ini kan menyelisih ijma'nya para ulama. Ya, padahal Nabi sudah katakan la nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi setelah aku, udah selesai. Kalau ada orang ngangkat nabi lagi, falaisa minna, mereka bukan golongan kita. Ya. Nah, ini barangkali hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini, bahwa khilafiyah itu akan terjadi sampai hari kiamat. Kita ini manusia bukan bebek. Bebek kalau kita suruh jalan berangkat semua. Satu berangkat semua, kita nggak bisa. Ya. Maka khilafiyah itu fenomenanya sunnah terjadi sampai hari kiamat. Kita akan terus berbeda ya, dan perbedaan pendapat para ulama kalau antum telusuri itu untuk memudahkan kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ukhuwah Islamiyah wajib dipelihara sampai hari kiamat juga. Ini yang paling penting. Jangan mencari jarum kampak yang hilang. Ya, mendapatkan sunnah yang kecil padahal ada sunnah yang paling utama. Ya, antum nggak bisa ngumpul nih sama taklim yang ustadznya bukan ustadz kelompoknya, namanya kan menghilangkan sunnah. Ya, kalau di kantor memang ustadznya ya itu saja, bukan bagian daripada kelompok mereka nggak mau ikut. Ini yang disebut dengan orang ujub ini. Dia tidak mau menerima nasihat ya mereka yang dianggap levelnya lebih rendah ketimbang
mereka. Akhirnya tersesat kata Ibnul Qayyim itu, karena nggak mau terima nasihat karena perilaku yang ujub tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau masih ada waktu. Tafadhol. Ya, silakan. Mana yang nanya nih? Bang Adil, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya masalah pada akhir-akhir ini terjadi banyak pernikahan beda agama. Bagaimana cara pandang ulama pada saat ini, dan apa ya? Kayaknya nggak dipedulikan kalau beda agama, nggak apa-apa, yang penting kasih sayang gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Perbedaan nikah campur ya, ada nikah campur beda agama. Saya perlu sampaikan dulu. Surat Al-Maidah ayat 5 itu menjadi dasar kehalalan seorang laki-laki muslim menikahi wanita-wanita kitabiah. Ya, wanita-wanita yang agama Yahudi dengan agamanya Kristen hari ini. Ya, faktanya ulama dunia mengatakan itu boleh. Tapi ketika mengacu kepada pendapat-pendapat ulama di Indonesia, karena melihat mayoritas kita penduduknya muslim, kadangkala pernikahan dijadikan ajang upaya untuk menggelincirkan agama seseorang untuk pindah daripada agama yang dia anut. Sehingga ulama merasa resah dan gelisah, khawatir kaum muslimin jadi banyak yang murtad gara-gara pernikahan campur. Muncullah fatwa lokal. Ulama semua sepakat, yang lokal maupun yang global, sepakat kalau ada wanita muslimah haram hukumnya menikahi laki-laki kafir kitabiah maupun yang non kitabiah. Laki-lakinya Yahudi, Nasrani, ya, wanitanya muslimah, pernikahannya itu haram hukumnya, nggak boleh. Ya, hatta kalau ada wanita nikah sama laki-laki yang non muslim, dia masuk Islam, akhirnya masuk Islam, dia nikah, ya, ternyata keislamannya cuma bertahan 2 tahun saja, tiba-tiba murtad lagi, maka pengadilan wajib menceraikan wanita itu dari suami yang non muslim tadi. Kenapa? Karena tidak layak wanita muslimah bersuamikan laki-laki non muslim. Sepakat ulama. Nah, ulama berbeda pendapat di kita dengan ulama global karena kasus-kasus ada kejadian-kejadian yang kemudian ulama mengambil fatwa. Ya, mengambil fatwa tentang keharaman gak cuma wanita muslimah nikah sama laki-laki non muslim kitabiah maupun yang non kitabiah, tapi ternyata laki-lakinya juga, sekalipun ulama global membolehkannya. Ya, laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab, ya, yang Yahudi dengan yang Nasrani, yang Kristen hari ini. Ya. Nah, cuma masalahnya ulama berbeda pendapat tentang siapa ahlul kitab itu. Ya. Siapa sih ahlul kitab itu sebenarnya? Ya, kata ulama yang cukup ketat, kata ulama Asy-Syafi'iyah, yang namanya ahlul kitab, agamanya Yahudi dengan agama Kristen hari ini, yang mereka memiliki terah keturunan Bani Israel. Kalau nggak ada terahnya dari Bani Israel, ya, sekalipun di agama Yahudi dengan agama Nasrani, itu bukan ahlul kitab yang boleh dimakan sembelihannya, yang boleh juga dinikahi wanita-wanitanya. Tapi ulama lain, ulama Hanafi, Maliki, Hambali, ya, yang namanya ahlul kitab, ya, orang yang menganut agama yang dimana agama itu pernah turun Nabi yang kemudian membawa kitab, ya, sekalipun terjadi penyimpangannya. Ya, nah sekarang ini kan ahlul kitab udah nggak ada. Di masa Nabi, ketika Islam datang, ahlul kitab masih ada nggak? Ya, masih ada, dan sebutan itu masih ada di masa Nabi, walaupun mereka sesat. Mereka mengatakan menyembah, ya, Nabi dikatakan sebagai sesembahan, ya, Allah beranak misalnya begitu, ya, itu sesat. Tapi sebutan Allah kepada mereka namanya ahlul kitab juga. Ya, maka orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, ada 2 tuh, min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir daripada kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Berarti antara musyrik dengan ahlul kitab berbeda. Tapi kalau dia nggak ngikutin ajaran Rasulullah SAW, ya, mereka bagian daripada innal ladzina kafaru. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu, ya, min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, sekarang beda pendapat nih. Yang lokal mengatakan itu, yang global ngomongnya lain.
Lalu bagaimana kita? Apa sih dasar ulama mengatakan itu? Dulu Hudzaifah ibn Yaman kalau nggak salah itu punya istri ahlul kitab. Ya, Umar pada waktu itu jadi Amirul Mukminin, khalifah, nanya, ya Hudzaifah, kenapa antum nggak ceraiin aja tuh bini antum yang ahlul kitab itu? Ya, kata Hudzaifah apa? Ya Amirul Mukminin, apakah engkau mau mengharamkan kami menikah dengan wanita-wanita mereka? Kata Sayyidina Umar apa? Aku tidak mengharamkannya, tapi aku khawatir kau mendapatkan wanita-wanita yang ya tidak menjaga kehormatan mereka di antara ahlul kitab itu. Ini kekhawatiran seorang khalifah, akhirnya ada larangan itu. Nah, ulama mengambil juga pendapat itu dikit, ada fatwa karena mengkhawatirkan kalau ada wanita laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab itu, ya kalau ternyata memang dasar-dasar pernikahannya menjadi modus, ya kaum muslimin banyak yang kemudian murtad meninggalkan agamanya, maka ini mengkhawatirkan sehingga muncul fatwa keharamannya. Tapi keharaman tadi berlaku tidak menjadi ijma. Antum kalau keluar dari Indonesia lain lagi hukumnya. Paham ya di sini ya? Jadi sekarang kita di Indonesia, ya udah pakai deh ulama kita di Indonesia tuh. Kenapa? Masih banyak ya wanita-wanita kalangan muslimah, ya bahkan yang wanita yang berkulit hitam, dia beriman kepada Allah masih lebih baik daripada wanita-wanita musyrik yang membuat kamu kagum terhadap